Untuk perawatan saluran akar itu kita sebelum masuk kita balik ke awal dulu ya. Apa sih sebenarnya masalah yang mungkin terjadi di konservasi saat kita lagi koas? Yang pertama biasanya adalah pasiennya datang tuh biasanya kesulitannya mayoritas pasien konservasi itu datang karena keluhannya sakit ya. Nah, jadi gimana caranya kita bisa memanage rasa sakitnya pasien tadi yang awalnya dia datang sakit, pulang-pulang harus bisa nggak sakit gitu ya. Pertama itu, jadi manajemen rasa sakit pasien. Yang kedua adalah kita karena belum sering mengerjakan gitu ya, sensasi taktil kita tuh belum bagus. Apalagi misalnya buat akses ya, buat open access. Buat open access terutama gigi-gigi molar ya, itu pasti susah banget ya. Jadi belum belum terbiasa teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau 2 itu klinis ya, balik ke, kesulitan dari klinis. Kalau untuk yang tidak klinisnya contohnya adalah kita nggak bisa jawab nih. Nah, stepnya PSA nih banyak banget ya, jadi nggak cuman step yang ditanyakan, nanti bisa juga yang ditanyakan adalah obatnya pakai apa gitu ya, kemudian fungsinya buat apa gitu ya. Nah, ini juga kita harus tahu sebelum kita mulai kerja. Nah, yang terakhir adalah rasa takut dari operatornya, dari kita sendiri nih. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan ya untuk, menurunkan, ketakutan-ketakutan kita? Yang pertama adalah kita harus percaya diri dengan cara apa? Dengan cara kita banyak latihan. Sering-sering latihan, terutama akses ya. Kemudian kita, satu lagi adalah kita maintain pasiennya. Jangan sampai pasien PSA ini, teknisnya panjang ya kalau untuk di koas, jadi panjang prosesnya beda dengan restorasi yang mungkin bisa sekali 2 kali kunjungan selesai. Jadi kita harus maintain pasiennya jangan sampai pasiennya pergi hilang gitu ya. Kemudian adalah dalemin kasus yang kita kerjain, tadi yang saya bilang, biar kita bisa jawab nanti dokternya tanya apa. Dan yang terakhir adalah jangan segan untuk bertanya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan dari DPJP biasanya pertanyaannya itu aja ya, putar-putar di situ aja. Jadi boleh ditanya sama teman-teman yang udah mengerjakan atau bahkan sama kakak kelas ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke materinya. Apa sih indikasi gigi kita lakukan perawatan saluran akar? Yang pertama adalah pasien kita lakukan perawatan saluran akar karena giginya sudah ada diagnosis pulpitis irreversible atau diagnosis nekrosis pulpa. Boleh nggak gigi yang sehat-sehat aja kita PSA? Mungkin, mungkin aja kita PSA, tapi biasanya ada hal-hal khusus nih yang menyebabkan gigi itu bisa gigi itu jadi harus di PSA. Misalnya, gigi itu mau dijadikan abutment ya, jadi rujukan misalnya. Nah, itu baru bisa. Tapi, secara garis besar gigi yang kita lakukan PSA itu sudah harus ada keluhan sakit spontan ya atau pulpitis irreversible atau sudah ada nekrosis pulpa. Kemudian bisa juga gigi yang sudah ada kelainan periapikal, misalnya abses, kista, atau periodontitis apikalis kronis itu boleh dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian giginya harus masih bisa direstorasi. Kalau giginya udah nggak bisa direstorasi ya buat apa kita PSA? Udah capek-capek gitu ya, udah sisa akar, and then kita PSA gitu ya. Jadi ini juga nggak perlu. Kemudian yang terakhir adalah gigi dengan foramen apikal yang sudah tertutup. Pada pasien yang foramen apikalnya masih terbuka, biasanya pilihannya sebelum kita PSA, kita lakukan apeksifikasi atau apeksogenesis ya. Nah, untuk kontraindikasinya berarti kebalikannya ya, gigi yang tidak bisa direstorasi, kemudian gigi yang dukungan periodontalnya tidak memadai ya, rasio mahkota akarnya tidak baik, kemudian gigi yang sudah ada fraktur akar dan gigi yang ada variasi anatomi saluran akar yang tidak bisa kita tangani. Dalam perawatan saluran akar itu ada yang disebut sebagai triad endodontik. Apa sih triad endodontik? Triad endodontik itu adalah step ya, apa tindakan apa saja yang akan kita lakukan dalam perawatan saluran akar. Nah, triad endodontik ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama adalah akses ya. Preparasi akses ini nomor satunya yang berada paling bawah ya, dia yang akan menentukan bagaimana cleaning dan shaping dan obturasi yang kita lakukan. Semakin baik preparasi aksesnya, berarti obturasi dan cleaning dan shaping-nya juga harusnya jadi baik. PSA sendiri dibagi menjadi 2, ada PSA vital, ada PSA yang non vital. Perbedaan di antara keduanya ada pada satu, kalau vital kita membutuhkan anestesi dan kita membutuhkan ekstirpasi ya, pembuangan jaringan pulpa vital. Kemudian kalau untuk yang non vital biasanya satu, kita tidak membutuhkan anestesi dan yang kedua adalah, kita tidak perlu melakukan pembuangan atau ekstirpasi ya. Jadi kita cukup melakukan
irigasi saja biasanya sudah cukup. Nah, kemudian untuk melakukan perawatan saluran akar kita lakukan banyak persiapan-persiapan, kita lakukan beberapa persiapan-persiapan, ada persiapan, pasien seperti kita sudah memiliki foto pre-op, kemudian kita sudah mempersiapkan alat-alat dan bahan ya seperti set-set, irigasi, kemudian bur-bur, kemudian handpiece, kemudian, K-file, EDTA gel dan sebagainya gitu ya dan, juga foto preoperatifnya. Nah, kita bahas dari, armamentarium dari bur ya. Nah, bur sendiri ada 2 jenis ya, ada bur carbide, ada bur diamond ya. Nah, untuk yang bur carbide biasanya dia memiliki sifat ya dia memotong ya, meng-cutting ya bur carbide itu. Sedangkan kalau untuk, diamond itu biasanya dia ngikis. Jadi potongan dari carbide itu biasanya lebih kasar-kasar, sedangkan dari yang, diamond itu biasanya lebih halus. Nah, kemudian untuk, satu lagi itu ada yang namanya bur diamendo atau bur safe end. Nah, bur diamendo atau bur safe end ini dia memiliki, perbedaan di antara bur-bur lain karena dia memiliki di bagian lehernya ini ada diamond juga. Nah, diamond di bagian ujung ini berfungsi untuk mengambil dinding di bagian aksial ya atau di bagian lateral. Nah, tapi dia memiliki, bagian ujung bulat di atasnya ini dia tidak ada diamond-nya. Jadi diamond-nya hanya ada di lateralnya saja. Nah, bur diamendo ini mirip sekali dengan bur endoakses ya, endoakses bur seperti ini. Jadi sama-sama bagian lateralnya ini ada diamond dan di bagian ujung atasnya ini ada buletan ya. Tapi perbedaannya adalah untuk bur diamendo dia buletan yang di atasnya ini dia tidak cutting ya, tidak memotong, jadi tidak ada diamond-nya. Sedangkan kalau endo akses bur ini dia ujung buletan di atas ini dia ada diamond-nya. Sehingga dia bisa dilakukan untuk akses ya, untuk, mengambil atap kamar pulpa. Sedangkan kalau bur diamendo ini dia bagian ujungnya itu tidak bisa mengambil apapun ya. Jadi kalau misalnya kita tekan malah gosong biasanya. Kemudian Ingle itu telah menspesifikasikan instrumen endodontik ya, yaitu yang pertama menurut Ingle, instrumen endodontik itu dia sudah memberikan, nomor ya, penomoran ada 6, 8, kemudian dari 10 sampai seratusan. Nah, dari nomor 10 sampai 60 itu dia memiliki kelipatan 5. Kemudian dari 60 ke atas dia memiliki kelipatan 100. Kemudian setiap nomor itu merepresentasikan diameter instrumen 1/100. Jadi misalnya nomor 10 berarti 10/100 mili. Ya, sehingga D0 atau diameter di ujung, dari file yang kita pakai itu 0,1 ya, 10/100 kalau kita tadi 10 mili. Kalau misalnya 20 mili ya 20/100 berarti diameter D0-nya 0,20. Nah, dari D0 sampai bagian akhir ujung pemotong itu memiliki panjang 16 mili. Dan, di D16 ini atau di diameter di panjang ke-16 mili ini, dia harusnya memiliki perbesaran 0,32 lebih besar dibandingkan dengan D0-nya. Ya, jadi misalnya awalnya di sini D0-nya 10, berarti di sini 0,42. Nah, hal ini menyebabkan taper atau atau kecorongan dari, instrumen endodontik, ISO ya atau K-file ini, dia memiliki taper sekitar, 2% kita sebutnya. Selanjutnya adalah di bagian ujungnya, dia memiliki sudut ya, sudut instrumen ini sekitar 75 derajat plus minus 15, derajat ya. Kemudian selain dari cutting-annya, dia juga kalau kita lihat di gagangnya itu sudah ada, warna ya, kode warna. Hal ini untuk memudahkan jadi kita nggak perlu melihat dari si nomornya, jadi cukup lihat dari gagangnya aja kita udah tahu itu file apa. Nah, zaman dulu itu K-file atau file instrumen ISO itu terbuat dari karbon steel ya, tapi saat ini sudah tidak ada, sudah tidak digunakan karbon steel, sekarang yang digunakan adalah file SS ataupun file NiTi ya untuk, ISO ataupun ProTaper. Nah, kemudian panjang dari instrumen endodontik ini terdiri dari 3 jenis, ada yang pendek ukuran 21 mili untuk gigi
posterior ataupun untuk pasien dengan bukaan mulut kecil atau buat anak-anak ya. Kemudian yang standar ukuran 25 mili dan yang panjang adalah ukuran 31 mili biasanya untuk gigi C atau gigi yang memiliki panjang lebih dari 25 mili ya.